بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذه الترجمة معاشر الكرام عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من هذه الطاعة الباطلة الجائرة للعلماء والأمراء، إما في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم، لأن التحليل والتحريم خاص بالله عز وجل، فهو عز وجل الذي له الحكم، إن الحكم إلا لله، يشرع ما يشاء، يحرم ما يشاء، ويحل ما يشاء. الأمر أمره والحكم حكمه، والناس عبيد لله، والعبد مهمته طاعة سيده ومولاه. ومن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، أي شركاء مع الله، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والتحليل والتحريم خاص بالرب عز وجل، ومن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل فقد ارتكب جرما عظيما وجناية بالغة. قد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن أطاع من كان هذا شأنه، من أطاع من يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا، اتخذهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان هذا الأمر والتحذير منه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bab yang baru dari Kitab Tauhid, yaitu bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu wa tahlil ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab barang siapa yang taat kepada ulama atau taat kepada umara, kepada pemimpin, dalam hal apa? Dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka sungguh dia telah menjadikan para ulama tersebut atau para umara, para penguasa tersebut sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh penulis untuk mengingatkan kita akan bahayanya ketaatan yang batil seperti ini, yang merupakan kezaliman, taat secara membabi buta kepada para ulama dan kepada para penguasa, dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan. Kenapa? Karena tahlil wa tahrim, masalah penghalalan atau pengharaman itu hanyalah hak Allah, khusus hak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hukum itu hanyalah milik Allah. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Sungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mensyariatkan apa yang Allah kehendaki. Allah menghalalkan apa yang Allah kehendaki. Allah mengharamkan apa yang Allah kehendaki. Segala perkara, segala perintah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala hukum wal hukmu hukmuh, segala hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia makhluk adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan namanya hamba tugasnya adalah taat kepada penciptanya. Oleh karenanya, barang siapa yang taat kepada para ulama atau taat kepada para umara, para penguasa, sehingga
menentang hukum Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menjadikan para ulama atau para penguasa tersebut sebagai rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida." Sungguh mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka sebagai arbaban, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam juga selain Allah. Menjadikan Isa Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah satu Tuhan saja, satu sembahan saja. La ilaha illahu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Subhanah, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka syirikatkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Roja, para pemirsa Roja TV, kita ingatkan kembali at-tahlil wa tahrim, penghalalan, ini hukumnya halal, ini hukumnya halal, pengharaman wa tahrim, ini hukumnya haram. Ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, khusus hak Allah Subhanahu wa taala, Oleh karenanya, barang siapa yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia telah melakukan kedustaan yang sangat besar. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadza halal wa hadza haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib." Janganlah kalian berkata-kata dengan kedustaan lisan kalian. Kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan ini halal, ini haram. Padahal kalian berdusta atas nama Allah. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Kalian menghalalkan dan mengharamkan. Kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang taat kepada para ulama atau taat kepada para penguasa, para ulama tersebut mengatakan ini adalah halal padahal dia tahu hukumnya haram, diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, para ulama mengatakan haram padahal dia tahu Allah telah menghalalkannya, maka dia telah menjadikan para ulama tersebut, para penguasa tersebut syuraka, adalah tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal penghalalan maupun pengharaman, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yushiku an tanzila alaykum hijarah min as-sama'. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه المقولة من ابن عباس رضي الله عنهما لها سبب، ألا وهو أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن الأفضل الإفراد، وهذا عن اجتهاد منهما رضي الله عنهما في اختيار الإفراد، وأنه الأفضل حتى لا يبقى البيت مهجورا، بل يأتيه الناس مرة للعمرة ومرة للحج. بينما ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع لبعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرى ذلك، فلما أخبر بذلك عورض برأي أبي بكر وعمر، قيل إن أبا بكر وعمر يريان كذا وكذا، فقال هذه المقولة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهنا تأمل أخي الكريم أيها الموفق كيف أن ابن عباس قال هذه المقولة في الخليفتين الراشدين الذين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. فكيف بمن ترك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقول من هو دون أبي بكر ودون عمر ودون أيضا الصحابة عموما؟ ولهذا الشافعي رحمه الله يقول: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
أي أن السنة هي الأحق أن تتبع وأن يلتزم بها المرء إذا استبانت له واتضحت. إذا اتضح للمرء قول الرسول عليه الصلاة والسلام واستبانت له سنته فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan perkataan Ibnu Abbas. Beliau berkata, wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Saya khawatir akan turun kepada kalian hujan batu, ya, batu dari langit. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara kalian ya mengatakan ya melawanku dengan berkata Abu Bakar berkata demikian, Umar berkata demikian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengucapkan perkataannya ini karena ada sebabnya. Ya, sebabnya apa? Abu Bakar dan Umar, kedua sahabat yang mulia ini berijtihad dan memandang bahwasanya tidak boleh seorang melakukan haji tamattu. Tidak boleh umrah dulu baru kemudian haji, ya. Dan mereka menganggap bahwasanya haji yang paling afdal adalah haji ifrad. Kenapa? Karena mereka berijtihad, mereka tidak ingin ya orang haji umrah dan haji dalam satu safar. Jadi mereka ingin haji saja. Kalau seorang umrah dan haji dalam satu safar, nanti orang tidak balik lagi ke Ka'bah. Oleh karenanya mereka inginkan kalau haji saja, haji ifrad saja. Nanti kalau mau umrah safar lagi. Dengan demikian Ka'bah tidak ditinggal, akan ada terus orang yang datang karena orang hanya boleh haji, setelah itu nanti safar berikutnya baru umrah. Ini tujuan mereka agar Ka'bah tidak mahjur, tidak ditinggalkan. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka beliau memandang bolehnya tamattu, haji tamattu, yaitu umrah dulu baru haji. Ya, kenapa? Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan hal tersebut. Dia memandang bolehnya tamattu sebagaimana hadis-hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Maka tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan tentang permasalahan ini, bolehnya haji tamattu, umrah dulu baru haji dalam satu safar, maka ada yang menentang pendapat Ibnu Abbas dengan mengatakan, tapi Abu Bakar ngomong demikian, tapi Umar ngomong demikian. Tatkala ditentang pendapat Nabi SAW dengan pendapat Abu Bakar dan pendapat Umar, maka Ibnu Abbas pun berkata dengan perkataan ini. Beliau berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir hampir-hampir saja akan jatuh hujan batu kepada kalian dari langit. Aku berkata Rasulullah SAW bersabda, namun kalian mengatakan Abu Bakar ngomong gini, Umar ngomong begini. Ya. Perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang mulia. Ya, bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengucapkan kalimat yang sangat dahsyat ini. Tatkala pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertentangkan dengan ijtihad Abu Bakar dan Umar. Dan kita tahu siapa Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar adalah dua khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang Rasulullah SAW memuji mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Tamassaku bi sunnati ya wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Peganglah teguh sunnahku dan juga berpegang teguh dengan para sunnah khulafa'ir rasyidin, itu Abu Bakar dan Umar di antaranya. Ya. Ini membuat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian mengucapkan kalimat yang dahsyat ini. Ya. Aku berkata Nabi bersabda demikian, kalian berkata Abu Bakar ngomong gini, Umar ngomong begini. Aku khawatir akan turun, hampir turun hujan batu menimpa kalian. Lantas bagaimana dengan seorang yang kemudian meninggalkan sabda Nabi hanya karena mengikuti pendapat seorang yang jauh di bawah Abu Bakar dan Umar, bahkan jauh di kalangan para sahabat secara umum? Tentu lebih parah lagi. Kalau meninggalkan perkataan Nabi karena perkataan Abu Bakar dan Umar saja dikhawatirkan turun hujan batu, bagaimana lagi kalau meninggalkan perkataan Nabi gara-gara perkataan seorang yang jauh di bawah Abu Bakar dan Umar? Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, ajma' ulama ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Para ulama telah sepakat, barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia meninggalkan sunnah tersebut hanya karena perkataan seorang. Siapapun orang tersebut, tidak boleh. Tidak boleh gara-gara dia mengikuti pendapat seorang lantas dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika telah jelas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dipertentangan dengan perkataan siapapun. Ya, jangankan ulama biasa, Abu Bakar dan Umar pun tidak boleh dipertentangan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا أثر أورده رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو بمعنى الأثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالإمام أحمد رحمه الله ينكر على من استبانت له السنة وعرف الحديث وثبت عنده صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقبل ما جاء به الحديث تقديما لقول غير النبي عليه الصلاة والسلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد يقول: عجبت لقوم هذه حالهم، عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان هو الثوري، وهو من أئمة المسلمين وفقهاء الأمة العلماء الأعلام، ومع ذلك أنكر الإمام أحمد مثل ذلك، من يعرف الإسناد وثبوت الحديث ثم يذهب إلى رأي سفيان رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا فيه خطورة هذا الأمر الذي من صح عنده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مع ذلك يرده أو لا يقبله لقول غير النبي عليه الصلاة والسلام، مقدما قول غيره على قوله صلى الله عليه وسلم، فهذا موجب لزيغ القلب وانحرافه. مستدل رحمه الله تعالى بهذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau berkata, waqala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu. Aku heran dengan sebuah kaum yang mereka telah mengetahui tentang isnad dan telah tahu sanad yang sahih. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Kemudian mereka mengikuti pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Wallahu taala yaqul, padahal Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati mereka yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mereka akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan adab yang pedih. Atadri mal fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Al fitnatu syirk, fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dhi qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlak. Bisa jadi kalau dia menolak sebagian pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sengaja menolak, padahal dia tahu sudah benar, dia tetap saja tolak, maka akan menimpa dalam hatinya sesuatu, ya, dari penyimpangan, maka dia pun binasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asar ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dari Imam Ahmad, dan maknanya sama seperti asar Ibnu Abbas yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu mengingkari orang yang meninggalkan pendapat Nabi gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Ya, Imam Ahmad mengingkari orang yang sudah tahu tentang sahih suatu hadis. Dia telah mengenal tentang sunnah, telah mengenal tentang isnad. Dia tahu hadis ini hadis yang sabit, dia tahu hadis yang sahih. Ya, sahih benar-benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia tidak menerima isi hadis tersebut. Kenapa? Gara-gara dia mengikuti pendapat orang lain. Gara-gara dia mengikuti pendapat ulama. Maka Imam Ahmad berkata, ajib tuh, saya heran.
tentang suatu kaum yang mereka mengenal isnad, mereka tahu tentang sanad yang sahih. Kemudian wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Kemudian mereka ikut pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kita tahu Sufyan Ats-Tsauri adalah termasuk ulama besar dari para imam-imam kaum muslimin, dari fuqaha umat ini. Ya, orang yang sangat masyhur dalam keilmuannya, ya, orang yang faqih. Tetapi kalau seorang sudah jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia tinggalkan sunnah tersebut gara-gara mengikuti pendapat Sufyan Ats-Tsauri, maka diingkari oleh Imam Ahmad. Ya, kenapa? Orang ini sudah tahu hadis yang sahih, sudah tahu tentang sanad yang sahih, sudah tahu tentang kandungan hadis tersebut, lantas dia sengaja meninggalkannya gara-gara mengikuti pendapat ulama Sufyan Ats-Tsauri. Ini diingkari keras oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka Imam Ahmad kemudian berdalil tentang bahayanya hal ini, meninggalkan sunnah Nabi, sengaja menyelisihi Nabi gara-gara mengikuti pendapat sebagian ulama. Beliau membacakan firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah mereka yang sengaja menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan ditimpa dengan fitnah atau akan ditimpa dengan azab yang pedih. Ini menunjukkan akan bahayanya perkara ini, ya. Barang siapa yang sudah jelas baginya suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia menolak hadis tersebut gara-gara mengikuti pendapat selain Nabi, dia mendahulukan pendapat selain Nabi, mengalahkan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sangat berbahaya. Hatinya bisa ditimpa dengan penyimpangan, ya, bisa ditimpa dengan kesesatan, maka dia akan tersesat dan akan binasa. Qala rahimahullahu ta'ala an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، الآية. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. فقال: تلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. عدي رضي الله عنه لما قال لسنا نعبدهم كان يظن أن العبادة يراد بها التقرب إلى المعبود بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك من العبادات، كان يظن ذلك. فبين له عليه الصلاة والسلام أن مفهوم العبادة يشمل هذا ويشمل أيضا الطاعة، ولهذا قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، لأن العبادة يشمل هذا المعنى، وداخل في قوله: ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الآية قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا في هذا الباب ما دلت عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أن الطاعة للأمراء أو العلماء في تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل سبحانه وتعالى يكون على وجهين: أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، أي مستقر في نفوسهم وثابت عندهم، لكنهم أطاعون في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah athar atau hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ya,
wa an Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' hadhihi al-ayah. Adi bin Hatim suatu hari mendengar Rasulullah SAW membaca sebuah ayat. Ayat tersebut yaitu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka ya telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, menjadikan ulama-ulama mereka ya sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan tandingan Allah ya selain Allah, dan mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai rob juga. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah satu Tuhan saja, la ilaha illa huwa. Tidak ada satu Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka berbuat kesyirikan. Faqultu lahu, kata Adi bin Hatim ya, inna lasna na'buduhum, kami dahulu tidak menyembah mereka. Ya, Adi bin Hatim dulu Nasrani ya. Dia mengatakan kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta, kami tidak pernah menyembah pastor-pastor, kami tidak pernah menyembah ulama-ulama kami. Maka Nabi SAW mengatakan, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah? Bukankah pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lantas kalian ikut-ikutan mengharamkan? Wa yuhilluna ma harramallah. Kemudian para pendeta tersebut juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pun ikut menghalalkannya? Faqultu bala, aku berkata benar. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah terhadap mereka. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi SAW membacakan tentang ayat ya bahwasanya orang-orang Nasara dahulu mereka menyembah pendeta-pendeta mereka, menyembah pastor-pastor mereka, menyembah ulama mereka, maka Adi bin Hatim heran. Dia mengatakan, lasna na'buduhum, kami dulu waktu masih Nasrani, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami tidak pernah menyembah pastor-pastor kami. Adi bin Hatim menyangka namanya ibadah itu hanya terbatas pada sujud, ya kami tidak pernah sujud kepada para pendeta, atau menyembelih, kami tidak pernah menyembelih kepada para pendeta, ya, atau nazar, tidak pernah kami melakukan, ya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ibadah bukan hanya terbatas pada sujud, ruku, menyembelih, bukan cuma itu. Tetapi ibadah juga mencakup ketaatan. Ketaatan kepada mereka tatkala mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka pun ikut. Tatkala para pendeta tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan, mereka ikut, mereka meyakini pernyataan pendeta tersebut. Maka itulah kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk beribadah kepada para pendeta. Kenapa? Karena ini ibadah menyangkut makna ini. Ya, dan dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Hanya Allah yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Lantas mereka ikut ya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pendeta, dan mereka ikut mengharamkan, meyakini keharaman apa yang diharamkan oleh pendeta, padahal halal. Diharamkan oleh pendeta, mereka haramkan. Dihalalkan padahal asalnya haram, tatkala para pendeta menghalalkan, mereka ikut menghalalkan. Maka ini adalah bentuk beribadah kepada para pendeta tersebut. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, sungguhnya kalian adalah orang-orang musyrik. Para ulama telah menjelaskan dalam masalah ini yang ditunjukkan oleh ayat ini, bahwasanya taat kepada para penguasa atau kepada para ulama ada dua model ya. Yang pertama yaitu mereka sudah mengetahui bahwasanya para penguasa atau para ulama tersebut mengganti agama Allah. Ya, agama Allah diganti, aturan-aturannya diganti semuanya. Maka mereka pun ikut terhadap perkataan para ulama dan para umara tersebut untuk mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ikut meyakini. Mereka meyakini apa yang dihalalkan oleh para ulama tersebut padahal hukum asalnya haram oleh Allah. Kemudian mereka ikut juga meyakini bahwasanya para ulama tersebut atau para umara telah mengharamkan, mereka ikut mengharamkan padahal hukumnya halal. Ya, kenapa? Karena mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Padahal mereka sudah tahu bahwasanya para ulama atau para penguasa tersebut benar-benar menyelisih agama Rasulullah SAW. Maka ini kekufuran. Ini bentuk yang pertama. Jadi para ulama menghalalkan, mereka ikut menghalalkan padahal haram. Kemudian ada yang hukumnya haram dihalalkan oleh para ulama atau para penguasa, mereka ikut menghalalkan padahal hukumnya haram. Padahal mereka tahu Allah sudah menetapkan hukumnya, namun mereka tetap sengaja meyakini apa yang ditetapkan oleh para penguasa atau para ulama tersebut. Maka ini merupakan kekufuran. Ya, kenapa? Karena mereka telah menjadikan para penguasa tersebut sebagai syarik, ya, sebagai ya tandingan bagi Allah dan Rasulnya. Ini berarti kesyirikan. Meskipun ya mereka tidak sholat kepada para penguasa tersebut dan mereka tidak sujud kepada para penguasa tersebut. Ini bentuk pertama.
Bentuk yang kedua, mereka tidak berubah akidah mereka. Tatkala para ulama tersebut mengharamkan yang halal, atau para penguasa tersebut menghalalkan yang haram, mereka tetap yakin bahwasanya hukum Allah tetap berlaku. Itu tetap saja haram, tidak bisa dihalalkan oleh para ulama. Itu tetap saja hukumnya halal, tidak bisa diharamkan oleh para ulama. Hanya saja mereka terpaksa, mereka ikut taat kepada para ulama atau para penguasa tersebut. Ya, tatkala disuruh mengerjakan yang haram, mereka ikut. Tatkala disuruh menghalalkan apa yang haram, mereka ikut. Maka, namun mereka yakin bahwa itu perbuatan yang salah. Maka ini adalah maksiat, tidak sampai pada derajat kekufuran. Dan ini sama seperti hukum seorang muslim yang bermaksiat yang lainnya, tidak sampai pada derajat kekufuran. Yang sampai pada derajat kekufuran kalau ikut-ikut meyakini benar bahwasanya para ulama itu menghalalkan jadi halal, para ulama tersebut mengharamkan jadi haram, padahal mereka tahu para ulama tersebut menyelisihi Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari bab ini ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambahkan ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat, dan agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya dan taufiknya kepada kita semua untuk melakukan segala kebajikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz hafizahullah taala. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas darsi yang penuh manfaat dan terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda. Di sore yang berbahagia ini, Khotal Islam, untuk selanjutnya kita membuka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Kami akan buka untuk yang pertama dari telepon 0218236543. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu ke pertanyaannya. Dari Villana di Situbondo. Nah. Ini Ana mau tanya gini, kalau orang yang alim, tempat-tempat keramat itu kan dijadikan barokah gitu ya. Bagaimana dengan yang awam, kan dia kan nggak tahu gitu. Seperti Ana sendiri belum kenal as-sunnah gitu, dikira itu baik gitu. Itu dimaafkan oleh Allah karena ketidaktahuan gitu. Iya. Mohon penjelasan. Syukron jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak? Awalnya gimana? Iya. Beliau sampaikan bahwasanya di daerah beliau orang alim ada yang mengkeramatkan kuburan, Ustaz. Lalu bagaimana dengan orang awam? Apakah Allah akan maafkan? الحمد لله، ما دام أن الله عز وجل أكرمكم ومن عليكم بمعرفة السنة ومعرفة الحق وسلمكم من هذا الباطل التعلق بالقبور، فهذه من نعمة الله عليكم وفضله سبحانه وتعالى. وأئمة الضلال ودعاة الباطل في كل زمان ومكان قد خافهم النبي صلى الله عليه وسلم أو خاف على أمته منهم، بل قال في الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فمن بصره الله بالحق وهداه إليه وعرفه به فهذه نعمة عظيمة، وعليه أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة إلى الله من الباطل الذي كان عليه مما دله إليه وأرشده عليه دعاة الضلال، يتوب إلى الله من ذلك ويصدق مع الله في لزوم الحق والتمسك به، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. Saya menjelaskan, alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yang bertanya mengenal sunnah dan mengenal kebenaran. Allah telah menyelamatkannya dari kebatilan yang sangat berbahaya ini, dan ini merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para penyeru-penyeru, para pemimpin kesesatan, pemimpin kebatilan, ini adalah orang-orang yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillun." Yang paling aku khawatirkan, ya, terhadap umatku yaitu para imam-imam yang menyesatkan, para penguasa, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Ini paling berbahaya, apalagi menyuruh kepada hal-hal yang merupakan yang berbahaya, yang dilarang dalam syariat. Ya, oleh karenanya tatkala sekarang kita sudah mengenal tentang sunnah, tentang hak, ya, maka yang wajib bagi kita adalah
benar-benar jujur dalam menjalani kebenaran tersebut. Ya, jujur dalam menjalani kebenaran tersebut, dan kita bertobat atas apa yang pernah kita lakukan gara-gara ditipu oleh para dai-dai kesesatan tersebut, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kami ucapkan terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Kita angkat untuk yang berikutnya masih dari panelpon. Naam, silakan. Naam, silakan. Baik, terputus. Kami angkat untuk selanjutnya masih dari telepon di 0218236543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang telah disampaikan di sore yang berbahagia ini. Naam. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bapak dari mana, Pak? Dengan Firman dari Sinjai. Pak Firman, bisa diangkat suaranya, Pak? Pak Firman dari Sulawesi, Sinjai. Ya, silakan Pak Firman di Sinjai. Ingin bertanya, bagaimana hukum ini, hukum menyemen kuburan, apakah ini diharamkan dalam Islam? Nah, hukum menyemen kuburan, begitu Pak ya? Ya, bagaimana kita menyikapi semua ini, karena ini daerah kami ditentang dengan seperti ini. Iya, baik. Itu ya, intinya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Firman. Nah, silakan. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يوضع عليها السرج وأن يكتب عليها ونحو ذلك من الأعمال، لأنها من الذرائع التي تفضي بالناس إلى التعلق بها. عندما يرفع القبر ويزخرف ويزين ويجصص ويكتب عليه كتابات، هذا يحرك في نفس الجهال تعلقا بالقبور وتعظيما لها تعظيما باطلا. فسد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الذرائع المفضية إلى الشرك والتعلق بالقبور بالمنع من هذه الأعمال، وهذا كله من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. Nabi SAW ya dalam hadis-hadis yang sahih melarang untuk mengkapuri kuburan atau menyemen kuburan ya, dan juga meletakkan lampu-lampu di atas kuburan atau menulis-nulis di kuburan ya. Kemudian juga meninggikan kuburan. Ini semua dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang juga sholat ke arah kuburan. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan ini seluruhnya merupakan wasilah atau sarana yang bisa menjadikan seorang, ya terutama orang yang jahil, akhirnya mengagungkan kuburan tersebut dengan pengagungan yang batil. Ya, menggerakkan hati seorang, terutama orang yang bodoh, tidak mengerti. Tatkala kuburan tersebut ditinggikan, kemudian dikasih semen, kemudian ditulis, dikasih lampu, tulisan kaligrafi dan macam-macamnya. Akhirnya apa? Seorang menyangka orang ini adalah orang yang harus diagungkan dan bisa macam-macam. Dan akhirnya yang bisa mengantarkan kepada pengagungan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada pengagungan yang tidak disyariatkan kepada para penghuni kubur. Dan ini merupakan rahmat Nabi SAW. Rasulullah SAW mencegah seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan. Ini karena kasih sayang kepada umatnya. Terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh. Kita angkat dari pertanyaan telepon kembali Pak Rasyidin di Brebes, Jawa Tengah. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Amalan apa yang menjadikan kita itu masuk surga tanpa hisab gitu? Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. هذا سؤال عظيم، أسأل الله عز وجل للسائل ولجميع المستمعين التوفيق لذلك. وقد مر معنا في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وفي هذا الباب والنصوص التي أورد المصنف رحمه الله تعالى ما فيه كفاية بإذن الله عز وجل في إجابة أخينا السائل على
سؤاله. ولهذا أنصح الأخ السائل أن يرجع إلى هذه الحلقة، والرجوع إليها متيسر أظنه حسب الموقع المتعلق بالإذاعة، فيرجع إليها ويستمع ويجد بإذن الله سبحانه وتعالى جوابا لهذا السؤال. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. Pertanyaan yang disampaikan oleh penanya adalah pertanyaan yang sangat agung, yang sangat penting ya. Dan Syekh berdoa kepada penanya dan juga agar Allah memudahkan bagi penanya dan seluruh para pendengar sekalian untuk dimudahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan kita pernah menjelaskan masalah ini dalam salah satu bab di kitab yang penuh berkah ini, dalam kitab Tauhid, yaitu bab yang diberi judul oleh penulis bab man haqqaqa tauhid, barang siapa yang memurnikan tauhid, memantapkan tauhidnya, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga bighairi adzab wala hisab, maka dia akan masuk surga tanpa ada azab dan tanpa hisab. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab tersebut dia membawakan dalil-dalil yang banyak yang menjelaskan bagaimana cara seorang bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, oleh karenanya penjelasan tentang hadis tersebut sudah cukup untuk penjelasan tentang dalil-dalil tersebut sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak penanya. Oleh karenanya Syekh menasihatkan kepada penanya untuk dengar lagi ceramah tersebut, dan insya Allah mudah, tinggal lihat di websitenya Roja ya, atau minta kepada Roja untuk mutar kembali ya tentang masalah ini agar bisa ditemukan jawaban bagaimana amalan apa sih yang menjadikan seorang masuk surga tanpa hisab. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak Rasyidin di Brebes. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita Bapak Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, di dalam perkara-perkara yang bersifat ijtihad, di mana ada dua pendapat ahli ilmu yang berbeda, yang satu mendekati kebenaran, kemudian yang satu keliru, bagaimanakah hukum bagi orang awam yang mengikuti ijtihad para ulama yang keliru tersebut? Apakah berdosa? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. أخونا يسأل عن أمور الاجتهاد التي تكون بين أهل العلم، وهذا إنما يكون في المسائل التي هي محل اجتهاد قد يخفى الحكم على المجتهد ويظهر لآخر ما لا يظهر له، وهذا في دقائق مسائل الاجتهاد. فمثل هذه الأمور يعني إذا حصل شيء منها فيما يتعلق بهذا النوع من المسائل التي فيها شيء مثلا من خفاء الدليل وعدم ظهوره، فمثل هذا النوع هو الذي عناه العلماء بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لأن هناك مسائل قد يخفى دليلها ويظهر لهذا العالم ما لا يظهر للآخر. فمن قلد عالما لاطمئنانه لعلمه في مثل هذه الأمور لا يضره، لكن المحذور فيما إذا كانت السنة واضحة والدليل ظاهر وبين والسنة قد استبانت للمرء ثم يتركها تقليدا لأحد من العلماء. ولهذا مر معنا قول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. Saya menjelaskan ya bahwasanya tentang permasalahan ijtihadiyah ya, yang di situ ada timbul khilaf di kalangan para ulama, yaitu masalah-masalah yang memang di situ boleh berijtihad ya. Terkadang hukumnya masih samar oleh sebagian mujtahid, namun menurut ulama yang lain dia sangat jelas dalilnya, sehingga akhirnya timbullah khilaf di kalangan mereka. Ini terutama di perkara-perkara yang pelik ya, perkara-perkara yang pelik di mana permasalahan-permasalahan tersebut dalilnya tidak begitu tegas, tidak begitu jelas. Maka sebagian ulama
samar baginya dalil, dan sebagian ulama mengatakan sebagian yang lain jelas bahwasanya itu hukumnya demikian. Masalah-masalah seperti ini yang diijtihadkan, dikhilafkan oleh para ulama, ya, ini yang disebut oleh istilah para ulama la ingkar fi masail ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang merupakan masalah-masalah ijtihadiyah. Ya, kenapa? Karena memang benar ada masalah-masalah yang di situ para ulama berijtihad karena dalilnya tidak begitu tegas. Nah, kalau ada seorang awam dia mengikuti pendapat seorang alim karena dia yakin orang alim tersebut ilmunya kuat, diyakini ketakwaannya, maka tidak mengapa. Ya, dia tidak tahu, dia ikut. Ternyata misalnya pendapatnya salah, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Dia sudah mengikuti pendapat ulama yang menurut dia alim. Yang jadi masalah, kata Syekh, yang jadi masalah, kalau ternyata orang awam tersebut sudah jelas baginya sunnah. Telah datang hadis Nabi SAW, sudah jelas sunnah, hukumnya seperti ini. Dia tahu itu benar, kemudian dia sengaja meninggalkan kebenaran tersebut gara-gara mengikuti pendapat ulama. Ini yang tidak boleh. Sudah kita jelaskan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh baginya, ya, dia meninggalkan sunnah tersebut gara-gara perkataan seorang pun. Enggak boleh. Ini yang bahaya, ya. Dia sudah tahu ini hukumnya seperti itu, sudah jelas dalilnya, kemudian saya enggak ikut, kenapa saya ikut pendapat ulama? Ini tidak boleh. Tapi kalau ternyata dia pun tidak tahu dan itu masalah ijtihadiyah, maka dia boleh mengikuti ulama yang menurut dia ulama tersebutlah orang yang alim dan dipercaya. Allah alam bisawab. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kami angkat pertanyaan dari Bapak Mahfudin dan Abdurrahman di Jakarta. Bapak Mahfudin di Wonosobo yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Syekh, mohon nasihatnya. Ada saudara saya yang masih merokok. Saat dijelaskan tentang hukum dari rokok yang haram, maka dia pun berpendapat bahwa ada para ulama yang memakruhkannya, dan diantara mereka juga para ulama di negeri ini banyak yang mengkonsumsi rokok. Bagaimanakah hukumnya ya Syekh? Apakah ini termasuk ke dalam bab tentang tauhid yang Syekh sampaikan di sore hari ini? العلماء أهل البصيرة والفقه في دين الله سبحانه وتعالى لا يرتاب واحد منهم في حرمة التدخين وأنه من الأمور المحرمة، لأن الشريعة جاءت بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، والدخان اتفاقا من الخبائث ليس من الطيبات، ومضارة على المرء في ذهاب ماله وتضرر صحته وإيذائه للناس برائحة الدخان الكريهة إلى غير ذلك. هذه كلها من الأمور التي تدل على حرمة إضافة إلى ما يجلبه للدخان للمدخن من الأضرار الصحية في رئته وفي حنجرته وفي لثته، مما بينه الأطباء وأوضحوه. هذا كله ما يدل على حرمته، ولهذا العلماء المعتبرون أهل الفقه والبصيرة لا يرتاب واحد منهم أن الدخان محرم، وصدرت لأهل العلم في ذلك فتاوى كثيرة وكتب عديدة بيّنوا فيها حرمة التدخين، وأنه لا يجوز المرء أن يدخن ولا أن يبيع الدخان ولا أن يشتريه. فهذا كله من الأمور المحرمة بينت الحرمة، لأن هناك أمور مشتبهات وهناك أمور واضحة. الدخان واضح أنه من المحرمات ومن الخبائث، ما يجب على المسلم أن يحذر منه. ولعلك تستمر يعني في لطف ورفق بمناصحة أخيك مع الدعاء له بظهر الغيب، لعل الله سبحانه وتعالى يخلصه من هذه الآفة. Saya menjelaskan bahwasanya permasalahan haramnya dukhan ini bukan termasuk masalah yang ijtihadiyah, ya. Kenapa? Karena para ulama yang mereka ahlul basirah, mereka berilmu dan mereka ahlul fiqh, tidak seorang pun dari mereka yang ragu akan haramnya rokok. Tidak ada yang ragu. Ya. Kenapa? Karena syariat datang untuk menghalalkan yang baik dan syariat datang untuk mengharamkan yang buruk. Dan dukhan itu minal khaba'ith, buruk. Semua orang sepakat. Kalau ditanya tentang
rokok semuanya bilang pasti buruk. Ya, kenapa? Mengakibatkan banyak kerugian. Di antaranya habis duitnya tiap hari beli rokok, kemudian juga kesehatannya terganggu, kemudian dia mengganggu orang di sekitarnya dengan asap rokoknya, mengganggu keluarganya dengan mulutnya yang bau. Ya, dan banyak sekali akibat-akibat buruk ya yang akan menimpa dia. Ya, oleh karenanya perkara-perkara ini sangat jelas menunjukkan akan haramnya rokok. Ya, buat penyakit, menimpa penyakit, mengganggu paru-parunya, mengganggu jantungnya, mengganggu ya kerongkongannya dan yang lainnya. Ya. Ini semua menunjukkan akan haramnya rokok. Oleh karena saya mengatakan ulama yang jelas benar-benar ulama, tidak ada yang ragu tentang haramnya rokok. Oleh karenanya ditulis banyak buku-buku tentang para ulama menulis buku-buku tentang haramnya rokok, kemudian dijelaskan juga tentang bahaya-bahaya rokok. Yang ini semua sangat meyakinkan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Oleh karenanya haramnya rokok bukan dari perkara mustabihat. Ada perkara-perkara yang samar mustabihat, ya haram atau halal ini ada perkara-perkara seperti itu. Namun rokok bukan lagi perkara yang samar. Haramnya sangat jelas. Tidak ada kesamaran dalam keharamannya. Kemudian di akhir dari jawaban ini saya menasihatkan kepada penanya ya agar terus menasihati saudaranya tersebut yang merokok, tentunya dengan cara yang lembut, cara yang halus, dan berdoa kepada Allah semoga suatu hari dia bisa meninggalkan rokok tersebut. Nah, هذا سؤال آخر يا شيخ نطلب منكم على الاختتام. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا معاشر المستمعين الكرام بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما نعلم إنه تبارك وتعالى سميع قريب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada penghujung kajian kita pada hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita, menjauhkan kita dari bermaksiat kepadanya, dan agar Allah menambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan agar Allah menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan permohonan para hambanya. Demikian saja kajian kita, sampai bertemu pada kajian esok hari biidznillah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.